Mengapa Allah memberi rezeki besar kepada para nabi? Banyak orang hari ini bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, namun rezekinya terasa sempit, berat, dan menekan. Sementara di sisi lain, para nabi menjalani hidup penuh ujian, penuh tanggung jawab, namun rezekinya luas, kuat, dan penuh keberkahan. Pertanyaannya bukan apakah para nabi bekerja karena mereka bekerja. Pertanyaannya adalah mengapa Allah memperlakukan rezeki mereka dengan cara yang berbeda. Tahukah kamu, manusia paling kaya dalam sejarah bukanlah raja yang rakus, bukan pula pedagang licik, melainkan seorang nabi yang justru paling takut kepada Allah. Para nabi tidak mengejar rezeki, tetapi rezeki yang mengejar mereka. Dan di video ini, kita akan membuka satu kunci besar yang jarang disadari manusia modern. Hari ini, banyak orang yang salah paham. Mereka mengira rezeki itu soal strategi, soal relasi, soal kecerdikan. Padahal semua itu hanya alat, bukan sumber. Karena sumber rezeki bukan manusia, bukan sistem, bukan pasar. Sumber rezeki hanyalah Allah. Perhatikan baik-baik. Para nabi tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidup mereka. Dunia hanya alat ujian, bukan tujuan perjuangan. Dan disitulah letak rahasianya. Mari kita lihat satu persatu, tanpa mitos, tanpa klaim berlebihan, hanya hikmah yang jujur. Kunci pertama, amanah. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi sudah dikenal sebagai pedagang sukses. Tapi bukan karena beliau paling pintar menawar, bukan karena beliau paling licik membaca peluang. Beliau sukses karena satu hal, amanah. Sampai-sampai orang Quraisy sepakat memanggilnya Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya. Ketika amanah dijaga, Allah membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh kecerdikan. Banyak orang hari ini kehilangan rezeki, bukan karena malas, tapi karena mengkhianati kepercayaan kecil. Kunci kedua, syukur saat di atas. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diberi kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelum dan sesudahnya. Angin tunduk, jin bekerja, hewan patuh, namun perhatikan reaksinya. Bukan bangga, bukan pamer, bukan lupa diri. Yang keluar dari lisannya adalah doa. Ya Rob, tuntun aku agar bersyukur. Karena syukur bukan ucapan. Syukur adalah tidak melanggar batas Allah saat kita mampu melakukannya. Banyak rezeki runtuh bukan karena kurang usaha, tapi karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Saat berada di atas. Kunci ketiga, sabar saat di bawah. Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung diangkat ke puncak kekuasaan. Beliau dikhianati saudara, dijual sebagai budak, dimasukkan ke penjara, padahal beliau orang baik. Namun,
Allah sedang menyiapkan satu hal penting, kedewasaan jiwa, karena rezeki besar tidak diturunkan kepada jiwa yang rapuh. Jika hari ini kamu diuji, dipersempit, ditahan, bisa jadi bukan karena kamu ditolak, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan. Sekarang perhatikan benang merahnya. Para nabi tidak pernah meminta, "Ya Allah, jadikan aku kaya." Yang mereka jaga adalah amanah, tauhid, adab, kesabaran, dan justru rezeki yang datang mengejar mereka. Ini hukum yang jarang disadari manusia. Allah tidak memberi rezeki besar kepada orang yang siap menikmati kekayaan, tetapi kepada orang yang siap memikul akibatnya. Karena kekayaan itu ujian, kekuasaan itu ujian, kelapangan itu ujian, dan para nabi lulus ujian sebelum diberi kelapangan. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak, bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini aku sibuk mengejar hasil, tapi lalai membenahi sikap? Apakah aku ingin rezeki besar, tapi belum siap menjaga amanah kecil? Jika hari ini rezekimu terasa tertahan, jangan langsung putus asa. Bisa jadi Allah sedang berkata, "Aku tidak menahanmu karena benci, tapi karena aku ingin menyelamatkanmu." Di seri ini, kita tidak akan mengajarkan jalan instan, tidak ada jimat, tidak ada klaim pasti kaya. Yang ada hanyalah jalan para nabi. Jalan yang lambat di awal, tapi kuat di akhir. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke satu sosok luar biasa, Nabi Sulaiman alaihi salam. Manusia dengan kekuasaan terbesar dalam sejarah, namun justru paling tunduk kepada Allah. Bukan untuk ditiru kekayaannya, tetapi cara beliau menjaga rezeki tetap berkah. Pastikan kamu tidak akan melewatkannya.